Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 6 semester 2, yaitu tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Nah, di sini pembahasannya itu ada tentunya ada peristiwa alam di Indonesia dan juga ada peristiwa alam di negara tetangga. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu dari pengertian peristiwa alam. Nah, di sini pengertian dari peristiwa alam itu adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Dan peristiwa alam ini dapat bersifat merugikan atau membahayakan dan juga dapat bersifat tidak membahayakan. Nah, di sini ada peristiwa alam yang tidak merugikan manusia dan juga peristiwa alam yang merugikan manusia. Yang pertama, langsung saja yang akan saya jelaskan yaitu tentang peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Nah, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia itu seperti pergantian musim, terbentuknya embun, dan juga terbentuknya pelangi. Di sini dari pergantian yang pertama itu pergantian musim. Nah, di sini pergantian musim itu Indonesia tentunya mengalami dua pergantian musim atau mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, di sini musim kemarau di Indonesia itu terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Dan sedangkan musim hujan di Indonesia itu terjadi ketika bertiup angin musim barat laut. Dan juga musim kemarau ini berlangsung pada bulan Oktober sampai dengan April, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Lalu yang kedua yaitu ada terbentuknya embun. Nah, di sini embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin dan kelebihan uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda yang berada di dekat dengan tanah. Lalu selanjutnya ada terbentuknya pelangi. Nah, di sini terbentuknya pelangi itu apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi itu terjadi dengan sangat sederhana, yaitu pelangi hanya merupakan pembiasan dari cahaya. Nah, ketika dibiaskan, cahaya akan berubah arah. Lalu tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebabkan cahaya sehingga terjadinya pelangi atau terbentuknya pelangi. Baiklah, selanjutnya di sini ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, di sini peristiwa alam yang merugikan manusia itu ada seperti banjir dan kekeringan, ada letusan gunung berapi, ada gempa bumi, kebakaran hutan dan juga tanah longsor. Nah, di sini yang pertama itu saya akan jelaskan tentang banjir dan juga kekeringan. Indonesia yang merupakan dengan hanya memiliki dua musim bukan berarti kita terbebas dari bencana alam. Kecerobohan dalam memanfaatkan alam dapat mendatangkan suatu bencana. Misalnya banjir. Banjir ini disebabkan oleh faktor alam dan juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor dari manusia itu sendiri atau ulah dari manusia. Nah, misalnya seperti pembangunan gedung, penebangan pohon, dan penyempitan sungai merupakan contoh dari ulah manusia yang menjadi penyebab banjir. Dan juga sifat atau sikap buruk dari manusia itu sendiri itu seperti membuang sampah sembarangan, itu juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Lalu yang kedua ada letusan gunung berapi. Di Indonesia sendiri memiliki sangat banyak gunung berapi, diperkirakan mencapai 130 buah gunung berapi. Mengapa Indonesia memiliki banyak gunung berapi? Hal ini disebabkan oleh wilayah Indonesia terdapat pertemuan berbagai lempeng bumi.
Dan pada pertemuan lempeng-lempeng itu terjadi lipatan dan patahan sehingga terbentuknya ratakan. Dan pada ratakan itulah keluarnya magma. Nah, magma itu sendiri adalah zat liat dan sangat panas yang muncul ke permukaan bumi. Selanjutnya ada gempa bumi. Di sini tentu kita sangat takut ketika terjadinya suatu gempa bumi, di mana hal ini kita tidak menginginkan hal tersebut itu terjadi. Nah, gempa bumi ini merupakan sebuah getaran hebat yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alami. Yang dimaksud dengan peristiwa alami itu sendiri adalah patahan pada kulit bumi, letusan gunung berapi, dan runtuhan lereng di pegunungan. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan dapat terjadi oleh alam itu sendiri maupun dari ulah manusia. Penyebab alami dari kebakaran hutan ini yaitu akibat gesekan patahan pohon yang mengering pada musim kemarau. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh manusia itu dengan dalih membuka lahan pertanian, yaitu dengan menebang beberapa pohon dan dibakar agar dapat memudahkan dalam proses pembersihannya. Selanjutnya yaitu ada tanah longsor. Nah, di sini jenis tanah di Indonesia itu banyak yang bersumber dari letusan gunung berapi, dan tanah ini memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan memiliki sedikit pasir. Selain itu, tanah yang berasal dari gunung Merapi ini adalah tanah yang subur, yang bisa dikatakan ketika kita menanam misalnya beberapa tanaman-tanaman, itu tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik karena memiliki komposisi tanah yang subur. Tetapi tanah jenis ini juga sangat berpotensi longsor pada musim hujan. Jika tidak ada tanaman keras yang memiliki akar kuat, maka tanah ini akan berpotensi untuk mendatangkan suatu bencana alam yang tidak dapat kita duga. Baiklah, selanjutnya yaitu ada peristiwa alam di negara tetangga. Nah, di sini ada beberapa peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga Indonesia, yaitu seperti topan Nargis yang terjadi di Myanmar, badai di Vietnam, banjir di Malaysia, letusan gunung dan badai tropis di Filipina, angin topan di Australia, dan juga gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa alam ini terjadi di negara-negara tersebut. Yang pertama itu topan Nargis di Myanmar. Topan Nargis ini membawa angin yang sangat kencang dengan kecepatan hingga 190 km per jam, di mana pada bulan Mei 2008 angin ini telah memporak-porandakan 5 wilayah di Myanmar seperti wilayah Yangon, Irrawaddy, Bago, Karen, dan juga Mon. Jumlah korban topan Nargis ini diperkirakan mencapai 77.700 orang dan 42 orang lainnya itu dinyatakan hilang. Selanjutnya itu yang kedua, badai di Vietnam. Nah, badai di Vietnam ini ratusan orang meninggal di Vietnam pada tahun 2006 akibat terjadinya badai tropis. Badai tropis Chanchu, Lekima, Pabok, dan juga Toraji adalah jenis badai yang sering terjadi atau sering melanda di daerah utara dari Vietnam. Selanjutnya yaitu ada banjir di Malaysia. Di sini daerah-daerah di Malaysia, terutama di wilayah Pahang, Johor, dan juga Melaka, daerah-daerah ini adalah daerah yang hampir setiap tahun mengalami bencana banjir. Dan ketinggian banjir tersebut bisa mencapai atap rumah penduduk, yang lebih sering terjadi di daerah Pahang dan juga Johor. Hal ini memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Lalu yang keempat itu selanjutnya ada letusan gunung dan juga badai tropis di Filipina. Nah, peristiwa alam yang paling menonjol yang terjadi di wilayah Filipina itu adalah gunung meletus dan juga badai tropis. Gunung yang sering meletus di daerah Filipina ini adalah Gunung Mayon
Lalu juga Gunung Parker, di mana Gunung Mayon terakhir meletus pada tanggal 17 Juli 2006, dan pada tahun 1995 itu terjadi kawah Gunung Parker pernah berlubang hingga terjadi banjir lumpur yang menyebabkan adanya korban jiwa. Lalu ada badai tropis. Nah, badai tropis di Filipina ini terjadi pada bulan September hingga bulan November. Jenis badai yang sering terjadi atau yang terkenal di Filipina itu adalah badai tropis Durian dan juga Fengshen, di mana badai tropis Durian ini terakhir kali terjadi pada tahun 2006, dan badai tropis Fengshen ini terakhir terjadi pada 22 Juni 2008. Selanjutnya itu ada angin topan di Australia. Angin topan tropis ini dapat merusak bangunan, satwa, dan juga mengancam hidup manusia. Pada tahun 1975, angin topan Olivia ini merusak sebagian besar kota Darwin dan menyebabkan 49 orang meninggal serta 16 orang dinyatakan hilang. Selanjutnya ada gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi yang disusul dengan terjadinya tsunami. Gempa yang melanda beberapa wilayah di Asia Tenggara merupakan gempa terbesar kelima sejak tahun 1900 dan menewaskan lebih dari 220 orang. Dan gelombang tsunami ini menghantam negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar, bahkan ke negara Asia dan Afrika seperti Sri Lanka, India, dan Somalia. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Jika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.